Kembali lagi bersama gue Fahri Mahar dan gue Gerald di Sok Ngerti Bola. Oke, kalau kemarin kita bahas tentang apa sih kemarin ya? Gue jadi lupa Kemarin. lagi. Oh, ini. Lupa udah seminggu. Oh, Haruna. Oh ya Haruna yang ya katanya STY. Yang ya STY. Jelek-jelekin STY lah pokoknya. Terus sama apa lagi sih? Lupa juga gue udah seminggu nih. Oh ini Bruno Fernandes ya, yang Bruno kalau nggak ada yang Ronaldo. nggak ada Ronaldo tuh lebih jago. lebih gacor. Betul, lebih gacor. Oke. Nah sekarang kita mau bahas apa nih? Kayaknya sekarang kita bahas ke balik lagi ke tim nasional ya, tapi tim putrinya nih yang lagi Piala Asia. Aduh, kemarin udah kalah 18-0 tuh kan lawan Australia. Jelas lah secara tim dari Australia kan kualitasnya lah. Beda banget. Hampir semuanya pemain profesional abroad kan? ya. Iya, dari Eropa semua. Iya. Sedangkan kita cuma satu doang sih, siapa namanya itu nomor 4 tuh. Udah gitu cuma main di seri B-nya lah kita lihat. Seri bawahnya. AS Roma pokoknya dari AS Roma juga timnya, cuma gua nggak paham apa namanya gitu kan. Udah gitu kita nggak ada liga lokal juga cuy. Liga kita kurang profesional lah ya. Nggak ada malah. Dulu katanya dulu pernah ada tahun 93 itu akhirnya terakhir lah kata kita. Terus sempat lagi kemarin tahun 2019 sempat ada 2019 terus karena Covid akhirnya diberhentiin. Ini waktu itu kan ada yang sering TikTokan tuh. Iya. Kan Persija kan. Persija malah ya. Kayak baju Persija terus TikTokan. Terus sekarang nggak ada lagi ya, makanya kan kita emang pemain-pemain kita emang nggak bisa merasakan atmosfer pertandingan. Nggak berkompetisi lah ya. Iya, nggak berkompetisi. Bayangin aja itu kan lama banget kan kita nggak ada kompetisi. Udah gitu itu juga diuntungkan sebenarnya. Diuntungkan waktu lolos ke Piala Asia juga gara-gara Korea Utara dan satu lagi itu apa lagi Korea Utara? Oh Iran yang mundurkan diri karena COVID-19. Akhirnya sisa Singapura sama Indonesia kan di bulan September lalu apa ya? Iya September. Terus dia menang ya? Oh yang leg pertama 1-0, leg keduanya juga 1-0. Akhirnya lolos kan ke Piala Asia. Menurut lu gimana nih Ge? Ya mungkin ya karena kita kurang kompetisi, jadi nggak kompetitif kitanya. Jadi udah gitu lawan pertama juga Australia yang strikernya yang salah satu striker wanita terbaik. Iya. Gila Chelsea dia mau Ballon d'Or cewek lu masuk nominasinya. Kita kayak udah nggak kompetitif, lawannya tiba-tiba langsung yang unggulannya kan. Seakan-akan kayak misalnya timnas kita deh, misalnya lawan timnas apa tuh kemarin Prancis tuh baru juara, ketemu dia juga senyum-senyum aja, ih gila nih ada Mbappe, nih gila nih keren banget nih. Benzema nih. Bukannya kita ngelawan kayak malah orang ngeliatin, wah keren banget mereka. Iya anjing ini dia nih, keren banget ya, aduh. Ya secara sih gue juga kalau misalnya gue jadi pemain timnas cewek gitu ya, terus ngeliat kayak gitu seakan-akan ya kayak timnas kita tadi yang tadi gue bilang. Iya, kita ngeliat Mbappe, waduh gitu. Mau ngelawan juga malah. Iya, ya udah dari ngelawan udah lewat. Itulah kita bacain berita dulu nih Ge. Gimana Ge? Ada berita juga nih ya kemarin ya. Ya biar lebih lengkap aja ya. Kita bahas aja. Piala Asia Wanita 2022 menjadi bukti bahwa sepak bola putri Indonesia membutuhkan perhatian yang lebih besar. Putri-putri terbaik negeri ini butuh kompetisi berjenjang, butuh liga yang bergulir secara baik agar mereka bisa membawa Garuda Pertiwi terbang tinggi. Nah bener banget Ge. Nah sebetulnya sih keberhasilan timnas putri lolos ke Piala Asia Wanita 2022 adalah pencapaian yang patut diapresiasi juga. Nah penantian ini 33 tahun Indonesia untuk kembali mencicipi kejuaraan sepak bola wanita level Asia berakhir sudah. Kali terakhir timnas putri Indonesia ini sebenarnya tampil di Piala Asia tuh tahun 89 Ge. Tahun ini nih menjadi penampilan kelima Garuda Pertiwi di turnamen tersebut. Nah, pada Piala Asia 2022 ini Indonesia tuh agak sial sih berada di satu grup tuh bersama Australia, Thailand dan Filipina. Bener. Penampilan perdananya aja langsung dihajar 18-0 dari Australia. Tadi malam juga ya. Iya, dan di pertandingan kedua tadi malam kita kalah 4-0. Tapi dari sisi permainan sih udah menurut gue ya udah agak membaik. Dia pengen ngejar bola, udah gitu pressingnya juga tinggi kan. Ya, tapi mungkin karena mereka nggak main setiap minggu kali ya. Iya, jadi nggak ada kompetisi itu sih. Atmosfer permainannya juga nggak ada. Terus kelihatan juga kemarin main Indonesia juga
agak-agak capek gimana gitu kan. Iya. Jadi beberapa pemain yang gue lihat sih ya bener juga dia mesti diganti juga. Sebenarnya ini harus dari bawah sih ya, dari rootnya gitu harus diperbaiki. Bener. Apalagi kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah asosiasi sepak bola wanitanya juga baru dibuat kan tahun ini. Kalau gua nggak salah ya, Iya. kayaknya nih, namanya juga kita sok tahu, Sok ngerti ya. Sok ngerti. Sepak bola wanita tuh kayak pisah ya dari PSSI. Kalau nggak tahu nih. Kalau pisah sih kayaknya enggak deh. Maksudnya masih satu ini kan, satu badan kan. Soalnya Gimana? sekarang ada asosiasi sepak bola wanita Indonesia. Oh gitu. Itu baru. Gue juga baru tahu gua. Karena gue sempet dikasih lowongan kerjaan. Orang dalam PSSI. Dikasih lowongan kerjaan di asosiasi sepak bola wanita. Oh gitu baru. Baru. Mungkin masih di bawah PSSI kali, cuma dia ininya mungkin ya. cabang lagi anak buah perusahaannya kali kayak gitulah ya. Ya mungkin kayak dulu asosiasi futsal kali ya. Tapi kan kalau sekarang kan udah pisah futsal kan. masuk. Futsal sendiri dong. Iya. Harusnya ke PSSI ya? Namanya juga kita nggak sok tahu doang ya nggak sebenarnya. Iya sih sebenarnya ya itu sih sebenarnya yang wajib ya dari badan sepak bola kita juga. Harus dari bawah kita. Ya sebenarnya fondasinya harus dibikin lagi sih. Bener udah gitu ya adanya kompetisi Piala Asia wanita ini juga jadi pelajaran juga ya. Karena selama ini kan orang tuh nggak tahu gitu, buta sekolah wanita Indonesia tuh gimana sih. Nah setelah adanya kompetisi ini kan kita lihat sendiri kan hasilnya bagaimana dari hasil instan ya. Iya paling kalau kemarin itu sempat terkenal pemain sepak bola wanita yang dari TikTok aja ya kan. Zdaliva, Zahra. Zahra ya gitu itu doang. Iya banyak tapi setelah kemarin ada 18-0. Banyak tuh yang komen-komen tuh. Nih mah ya Indonesia mah timnasnya cuma buat TikTokan doang nih gitu-gitu nih enggak seserius Australia gitu. Tapi jangan begitulah, harusnya kita malah menyemangati biar ada kompetisinya jadi kan. Bener ya. Piala Asia ini jadi pelajaran juga lah bagi ini kan bagi PSSI atau nanti PSSI. asosiasi sepak bola wanitanya supaya berbenah kan. Iya gitu, berbenah. Apalagi besok nih hari Minggu apa gitu ya. Lawan Filipina ya terakhir ya. Filipina kan tuh mainnya tinggi-tinggi tuh. Ya Filipina rasa Amerika lah kan. Mainnya tinggi-tinggi banget apalagi banyak pemain di Amerika juga kan. Ya semoga ya kita lawan lah dikit gitu loh. Iya lawan dikit jangan 14 jangan. Jangan gitu, kemarin aja kan sebenarnya kan Filipina di pertandingan pertama Filipina lawan Thailand itu Thailand aja kalah 1-0 lawan Filipina. Thailand kalah. Nah kita kalah sama Thailand. Tapi berat juga nih Thailand nih, masalah Thailand harus bertemu Australia. Nah si Filipina lawan Indonesia nih untuk penentuan lolos selanjutnya kan. Tapi kasian juga India ya, tuan rumah loh. Nggak lolos dia gara-gara ini cuy, Omicron virus. Iya Omicron. Jadi tinggal 9 pemain doang. Iya. Lagi banyak-banyaknya soalnya kan Omicron di India ini. Iya. Aduh gila ya wes lah kalau gitu. Lanjut apa nih? Lanjut ya ke berita selanjutnya nih apa nih? Udah apa ya? Gue lupa dah. Oh berita selanjutnya ini yang kemarin golnya Cavani. Oh ya lagi heboh nih soalnya ya. Ramai banget. Ada yang bilang offside, ada yang bilang enggak. Nah ya. Bingung juga gimana sih peraturan di Liga Inggris ini sebenarnya kayak gimana sih? Udah lah kalau gitu gue bacain aja dulu nih ya. Nah nih, kemenangan Manchester United nih atas West Ham United pada pekan ke-23 Liga Inggris menyisakan kontroversi. Nah, Setan Merah mengemas 3 poin secara dramatis di Old Trafford berkat gol penentu Marcus Rashford. Kesakaan tersebut lahir pada menit ke-93 yang memastikan hasil akhir 1-0 buat tuan rumah. Namun ada polemik nih soal proses gol tersebut nih. Sebenarnya wasit harus melalui bantuan VAR guna menilai posisi Cavani offside atau tidak menerima operan dari Martial. Nah itu dia pada saat dilihat di tangkapan layar tuh tangannya Cavani tuh ada dalam posisi offside. Tangannya itu ya. Cuma berjarak kalau kakinya itu cuma berjarak 90 cm dari si orang terakhir tuh kalau nggak salah Aaron Cresswell ya. Ya Aaron Cresswell. Nah backnya West Ham. Tapi ada juga yang menginterpretasikan itu nggak offside. Tapi ada yang bilang oh itu offside sampai ada yang bikin di Twitter itu narik garis tuh. Ada bisa aja ada garis. Tapi yang lo tahu gimana sih peraturan? Sekarang ternyata ada perubahan peraturan offside di Liga Inggris. Oh gimana tuh gimana? Gue juga masih nggak ngerti juga sebenarnya sih. Tapi setahu gue sih dulu
si siapa ya main Liverpool dulu Iya, ya? Mane sama Henderson itu Iya, dua cuma kakinya doang kan yang dikit. sampai diulang-ulang cuma berapa senti doang, berapa milimeter malah katanya offside-nya itu. Yang ditarik garis kalau zaman yang musim lalu itu ditarik garis merah ada tuh. Iya. Dia cuma di ujung siku sama yang satu lagi di ujung sepatu. Hmm. Itu dianggap offside. Tapi emang berubah-ubah ya? Berubah Peraturan ternyata FA ya? sekarang nih peraturan barunya, regulasi baru menyatakan seorang pemain dianggap offside jika yang melewati bagian offside itu hanya tubuh bagian minor saja seperti ujung jari, hidung atau anggota badan yang tidak bisa dipakai untuk mencetak gol itu tidak Oh, offside. itu offset. Tidak offside ya. Berarti nggak Jadi- bener. Iya, jadi makanya si Rashford ya, Cavani. Cavani offside. itu lewat di depannya Cresswell. Tenangan ya? Nah, tapi itu dianggap bukan, Emang offset ya? ya itu offside Iya. sebenarnya badannya offside, Iya. tapi karena itu bukan bagian badannya aktif katanya. Jadi sekarang itu tidak dianggap offside. Tapi kalau peraturan FIFA mungkin itu offset kali ya. Nah, Gua nggak ngerti sih. Itu juga Jadi karena gimana sih? tiap liga itu punya aturan punya yang beda-beda. beda-beda. Bisa ya gitu ya? Karena adanya VAR ini, Hmm. jadi mereka menyesuaikan setiap liga. Itu yang lucu. Jadi misalnya kita nih main di Liga Inggris kayak gitu offside. Kebiasaan gitu ya. Nah, terus nanti begitu kita main di Liga Champion ketemu tim dari negara lain, terus tiba-tiba itu Lah, nggak kemarin kagak offside. offset. Iya. Ya tiba-tiba nih offset. Iya. Ya bingung gitu. Jadi pemain mungkin agak bingung jadi kalau kayak gitu ya. Harusnya, Iya sih, harusnya diseragamin lah ya. diseragamkan aja kan. Itu untuk. Tapi menurut gue juga apa ya, agak ya plus minus sih ya. Kalau misalnya Iya, itu plus dari tim minus. kita, ya kita beruntung. Kita juga. beruntung, kita seneng gitu. Kalau misalnya itu bukan dari tim kita ya udahlah ya. Iya. Kita juga Kita merasa wah kok tapi ini agak aneh juga aneh sih ya. menurut gue kalau misalnya cuma seujung jari doang, tangan doang cuma segini doang nih yang kena offside. Menurut gue gimana sih itu kayak gitu? Kalau gue sih aneh sih. Yaelah kesal juga sih kalau misalnya jadi itu tim kita gitu. Anjrit gila lu cuma gini Tapi doang. sebenarnya ya nggak tahu ya kalau ini menurut gua. Nah, Pada dasarnya iya. kalau offside itu, aturan offside itu adalah pada saat yang menyerang itu berada di depan dari yang bertahan kan, lebih di depan. Iya. Jadi mau ujung jari, ujung tangan, apapun kalau kita udah di depan si pemain bertahan harusnya offside. Kayak musim lalu di Liga Inggris itu. Sejajar gak sih? Sejajar kan? Lu di depan maksudnya gimana Di sih? depan jadi gini nih. Misalnya pemain nih. Ini pemain terakhir. Iya. Pemain bertahan. Kita misalnya sama nih sejajar, tapi jari tangan kita lebih di depan dari dia kan, Iya. harusnya offside dong kalau menurut aturan yang baku ya FIFA ya. Oh iya dulu emang gitu ya Ah. maksudnya. Tapi sebenarnya emang kalau kayak gitu susah juga kalau tidak pakai VAR ya, karena kan Iya, hakim waktu garis dulu itu kan, iya, hakim iya, garis itu kan terbatas lah. nggak mungkin Penglihatannya kan. sedetail maka itu. sekarang ada VAR jadi lebih spesifik lagi jadi dikasih lihatnya ya bahwa tapi ini. karena aturan yang terlalu baku itu kan kalau di Liga Inggris ya. Kemarin musim lalu kan seperti itu. Jadi Iya. kita sedikit aja offside. Hmm. Tapi kan katanya hakim garisnya tidak bisa melihat sedetail itu kan. Jadi Iya, akhirnya yang tidak aktif atau yang cuma sedikit tangan lah apa. Berarti ujung kalau kaki lah itu ngaruh ya? Nggak offside Oh, sekarang. ujung kaki. Karena dia ujung kaki aktif juga ya? Iya makanya sebenarnya ujung kaki itu aktif. Iya kan ya. aktif buat golin ya. Kalau tangannya masih bisa lah, kepala aktif ya kepala. Iya. Kepala aktif. Nah itu sebenarnya jadi kita nggak tahu nih aktif Bingung atau juga enggaknya sih kita gimana. ya. Bingung kan ini peraturan dari apa. Iya. Ya udahlah ya. Tapi ramai juga. Iya rame. Masalahnya kalah 1-0. Iya. Udah gitu di menit terakhir 93 lagi. juga itu masalahnya. Iya, lawannya ya West Ham. West Ham. Tapi yang ngerebutin peringkat 4 bareng-bareng iya kan. bareng-bareng akhirnya Itu. kan MU naik tuh ke peringkat 4. Iya, West Ham menggeser. tuh. Iya, yang digeser West Ham lagi. Tapi ya di prediksi kemarin tuh benar juga tuh. Bener ya. Gila. MU menang. MU menang 1-0. Tapi ya pertandingan keduanya City lawan Brentford. City loh. Apa sih? City Burnley. Iya. Bener sih? City Brentford ya? Southampton. Oh, City lawan Southampton, iya, Southampton. 1-1. 1-1. Gua padahal 3-1 itu. Aduh. Ya udahlah kalau itu. Karena juga prediksi suka-suka. Iya, namanya juga suka-suka kita Oh, bener prediksinya. ya, alhamdulillah. Kalau salah ya udah lah Udah, ya. udah. Namanya juga suka-suka ya kan. Namanya juga kita sok ngerti. Jadi kali ya. Ya, Gitu aja lah ya. Kita nih bakalan balik lagi nih di minggu depan ya. Minggu depan. Masih dengan formasi yang sama dan akan membahas isu-isu yang lagi hangat Ya, yang di lagi minggu hangat. depan. Misalnya kalian ada Iya. mau dibahas apa, bisa komen-komen ke komen kita. aja. Oke, gitu aja deh. Ya gitu aja. Gue Fahri Mahar pamit. Dan gue Geral. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Bye.